sebenarnya usaha ini ya kalau bicara bertentangan dari mana tidak. Kalau untuk cap Polri di tempat saya ini ya saya tidak menyediakan walaupun saya bisa karena sesuatu yang melanggar hak cipta. Usaha ini milik saya pribadi, berdiri sejak tahun 2015. Memang usaha ini saya punya rencana sejak dulu ingin usaha di rumah dan ingin setiap detik, setiap jam, setiap waktu bertemu dengan keluarga. Jadi saya berusaha untuk memajukan usaha ini sendiri. Hingga sekarang saya memiliki 2 cabang dan mempunyai 3 karyawan. Bisa dari usaha ini belajar dari saudara selama 1 tahun di daerah Serpong. Kalau masalah bicara buka, saya karena memiliki sendiri, jadi sebenarnya sih buka jam 9. Tapi ya kalau emangnya kerjaan banyak, saya buka jam 7 ataupun jam 6 pagi sudah buka. Tutup biasanya tutup jam 5, kalau lembur biasanya jam 12 malam sampai jam 12 malam. Ya kalau masalah rame, kita bicara yang paling rame ya, itu mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Itu insya Allah full. Dari pagi sampai sore. Kalau bicara masalah cukup ya alhamdulillah cukup, dan bisa ya menyisihkan uang untuk ya keperluan yang lain-lain. Biasanya di sini jasa yang lebih banyak dan mayoritas adalah pembuatan plat nomor hingga nomor rumah, memenuhi permintaan yang selain dari plat nomor. Yang mayoritas lebih banyak plat nomor ya, seperti ini. Dan seperti ini. Model-modelnya ada yang namanya kalau mayoritas pemakai motor mereka bilang double plat atau tekuk atau bau tanam, model seperti ini. Kalau yang ini standar biasa. Dan juga ada yang seperti ini. Ini yang paling banyak digemari oleh peminat yang memiliki mobil. Ini harganya terjangkau antara 900 sampai 1.500.000 harganya. Ini pakai lampu biasa. Kalau yang harga double plat ini harganya sepasang Rp100.000. Nah, kalau yang untuk motor standar harganya Rp60.000 sepasang. Dan kalau untuk mobil model seperti ini Rp140.000 sepasang. Di sini sebenarnya sih bebas untuk pembuatan plat nomor sesuai sama keinginan pemesan. Tidak ada syarat-syarat tertentu untuk pembuatan plat nomor. Dia mau model seperti apa, model kecil, model besar, model kotak.
sesuai sama permintaan konsumen. Untuk bahan pembuatan plat nomor biasanya rata-rata memakai plat ya. Kalau untuk double plat kita juga sama, belakangnya pakai yang aluminium ini. Untuk proses pembuatan plat yang pertama adalah kita ukur ukuran plat, panjang lebarnya. Setelah itu kita bakar platnya. Kenapa dibakar? Karena kalau tidak dibakar itu tidak berbentuk huruf atau angka, maka plat itu harus dibakar. Setelah kita bakar, baru kita letakkan angka-angka sesuai pesanan konsumen. Setelah kita letakkan sesuai angka-angka sesuai pesanan konsumen, barulah kita ketok. Setelah kita ketok, kita gerinda agar hasilnya lebih halus. Setelah kita gerinda, kita hamplas, lalu kita cat dan jemur. Setelah kita jemur kering, baru kita tempel dengan stiker. Sangat jauh berbeda antara samsat dan buatan lokal, istilah buatan pinggir jalan. Kenapa? Karena buatan di samsat itu mereka itu bahannya lebih tebal dan tidak, setahu saya sih ya, bukan setahu saya, dia itu bukan murni aluminium dicampur besi atau apa, soalnya sangat-sangat susah untuk dibentuk angka. Jadi ya sangat berbeda jauh bahannya. Kalau untuk cap Polri di tempat saya ini, saya tidak menyediakan, walaupun saya bisa, karena itu sesuatu yang melanggar hak cipta. Maka saya tidak berani, walaupun orang itu memaksa atau dengan kata lain berani bayar berapapun, saya nggak akan mungkin memberikannya. Walaupun saya bisa, tapi saya nggak ada ininya, nggak ada apa sih capnya, nggak ada. Kalau ini ada capnya, ini plat-plat konsumen yang sudah tidak terpakai. Contohnya 25, contohnya 22, 17, 21 ini yang tidak terpakai oleh konsumen. Jadi saya reparasi kembali biar bagus untuk bahan model saya. Sebenarnya usaha ini ya kalau bicara bertentangan dari mana tidak, malah membantu polisi dan membantu para pengendara yang platnya hilang atau apa. Jadi dengan mudah mereka membuat duplikat plat nomor di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Untuk selama ini bicara ada sesuatu apa bisa polisi datang ke tempat saya, itu belum pernah. Karena ya memang selama saya usaha, saya menjalankan dengan apa yang saya jalankan. Saya pun tidak mau mengambil resiko untuk menuju ke jalan ya seperti kita ngasih apa ya seperti itulah. Saya nggak selama ini saya usaha nggak pernah ada polisi seperti itu. Malah banyak konsumen saya seorang polisi yang menasehati saya, lebih baik tidak usah pakai logo, lebih baik kamu usaha seperti ini aja. Biarkan orang mau minta logo ya nggak boleh, walaupun dia maksa silakan, kalau mau, kalau enggak ya sudah, itu aja, daripada nanti berbahaya. Kalau menurut saya selama saya usaha ini kan banyak yang orang mau variasi plat nomor, mereka bawa plat nomor sendiri
dan datang ke saya mau variasi plat nomor. Itu ya saya kan tahu di mana ada plat nomor asli, mana yang palsu. Ya ada juga sih tempat lain yang ada logonya. Banyak sekali. Usahanya sih ya pasti ada. Pengennya saya usaha ini ya, bertambah lagi. Bisa 5 cabang, bisa. Model yang paling susah dibuatnya model ini. Itu kita prosesnya berkali-kali. Pertama kita semprot hitam. Pertama kita semprot hitam pinggirannya. Setelah pinggirannya kita semprot hitam, dalamnya kita tempel stiker. Setelah kita tempel stiker, kita semprot lagi warna putih. Tunggu sampai kering. Kita semprot lagi warna putih hingga berkali-kali. Setelah itu udah kering, kita buang stikernya. Kita tempel lagi stiker yang baru lagi. Wah, prosesnya sungguh lama. Itu harganya juga ya lumayan. Harganya 1,5. Perkenalkan, saya Adnan, saya dari Tangerang. Saya menggunakan plat pinggir jalan ini sekitar pertengahan tahun 2014 ya Mas. Terutama ketika e-tilang mulai diberlakukan, itu saya mulai mencari-cari tukang plat untuk membuat plat-plat palsu gitu untuk motor saya. Lumayan sering sih Mas, terutama itu sih Mas, hal yang tadi saya bilang kalau terkait dengan e-tilang itu. Saya kalau misalnya untuk membayar pajak memakai plat asli saya akan kena charge tambahan lagi. Saya menggunakan plat tombol pinggir jalan ini karena menurut saya hasilnya juga lumayan bagus ya Mas, dan juga rapih, dan juga saya bisa mengcustom kata-katanya sesuai apa yang saya inginkan, dan juga bisa terlihat beda dari yang lain itu Mas. Saya sudah paham sih Mas terkait apa yang saya lakukan dan konsekuensi apa yang akan saya dapat ketika saya ketahuan menggunakan plat nomor palsu ini. Karena salah satu alasan saya juga sebenarnya untuk menghindari polisi sih Mas, karena semenjak diberlakukan e-tilang ini tilang-tilang konvensional itu mulai dihilangkan, jadi saya mulai berani menggunakan plat palsu ini untuk menghindari adanya tilang elektronik sih Mas. Kalau menurut saya bisa menjamin kualitas yang ada di plat-plat pinggir jalan Mas, karena saya juga bisa melihat langsung bagaimana prosesnya. Menurut saya sih Mas, plat-plat yang diberikan oleh Samsat dengan plat-plat yang saya beli di pinggir jalan seperti ini itu tidak ada bedanya ya Mas, terutama dengan hal kualitas. Malah menurut saya kualitas yang ada di plat-plat pinggir jalan ini bisa melebihi ada plat-plat yang di kepolisian, terutama ketika ada cacat atau ada kegores-goresan. Itu kita ketika beli plat di pinggir jalan itu kita bisa langsung komplain ke produsennya. Kalau misalnya kita dapat plat dari kepolisian itu kita terima apa adanya aja Mas, tidak bisa komplain terkait apa hal yang, dan juga kita tidak bisa mengcustom kata-kata atau tulisan yang ada di plat tersebut sih Mas, seperti itu. Selama ini saya belum pernah kena tilang secara langsung ya Mas, terutama ketika e-tilang ini diterapkan. Karena ketika e-tilang ini diterapkan, tilang-tilang konvensional yang dilakukan oleh kepolisian di jalan itu mulai berkurang atau malah tidak ada dan dilarang. Yang ada di bagian tilang elektronik ini, dan malah saya karena hal itu saya dengan berani menggunakan plat-plat yang dibikin saya di sini itu karena bisa menghindari e-tilang secara langsung Mas. Jadi plat nomor asli saya tidak tercatat dengan adanya pelanggaran. Menurut saya dengan harga 60.000 ini plat cukup terjangkau ya Mas. Karena dengan 60.000 ini menurut saya dapat kualitasnya bagus, dan juga 60.000 itu menurut saya juga harga yang sangat murah ya. Itu bagaikan remahan biskuit menurut saya.